Jadi dalam satu tanah ada 3 rumah nih, rumah tengah buat majelis, kiri kanan bakal tinggal. Mantap. Berarti rumah keluarga besar tuh ada bikin majelis juga tiap minggu ya? Iya, jadi tiap malam Jumat dia pasti rutin. Karena om kita, makanya kita agak kalem kan, Betawi agak kalem. Iya. Ini menjaga banget nih Betawi kayak gini. Iya, tradisinya tuh Bang Kojek. Yang lagi viral lagi nih, satu lagi nih Bang Ijul yang lagi ngurusin parkiran nih. Parkiran sama Zebra Cross Bang kemarin. Parkiran sama Zebra Cross. Oh iya, ada salah satu Zebra Cross Pac-Man ya. Pac-Man Iya, di Pancoran. Di Pancoran. Di Iya, Zebra Cross itu digambar. Iya, jadi ada salah satu Zebra Cross yang hilang ininya. Ya orang-orang kan nyebrang enggak ada tandanya. Akhirnya Bang Ijul sama siapa aja tuh yang sama teman. Iya gue lihat tuh akhirnya mau ditutup lagi, mau udah digambar lagi. ulang apa belum? Belum sampai sekarang belum. Masih ada ya? Masih ada alhamdulillah. Tuh Zebra Cross udah lama hilang. Jadi bahas Zebra Cross dulu nih ya. Iya. Zebra Cross tuh lama hilang tuh, dan emang kita tahu Pancoran tuh kita sering lewat. Terus ada dari pemerintah bilang, "Oh, ini hilangnya dari segini." Oh, kita tahu fakta di lapangan kok beda waktunya gitu. Enggak sesuai akhirnya. Jangan percaya sama pemerintah. Jangan dong. Wah, ini adu domba. Jangan. Enggak, jadi gini. Emang orang Betawi ada yang melakukan dengan cara pinter dan beretika, ada yang enggak beretika kayak ini. Nah, ini menunjukkan yang sumbu pendek. Iya, sumbu panjang. Paling ini kelingking suka naik sendiri gitu doang. Kelingking ya. Kalau lagi ngomong gini ya. Kalau minum gini, gini. ngerokok gini, udah gitu doang, nggak ada yang. Tapi kalau vaksektomi sendiri, menurut lo Bang Kojek ini buat cewek, buat cowok sih? Nah, sebenarnya tuh vaksektomi itu. Vasektomi kan buat cowok. Buat cowok vasektomi. Kalau yang steril buat? Steril sama juga ya. Sama. Steril sama. Maksudnya istilah vaksektomi itu buat cowok. Buat cowok. Jadi tetap aja ada pejunya. Iya. Cuma kosong aja. Kosong. Kagak ada apa tuh? Bener poh tuh. Iya bener poh tuh. Udah kita nggak usah ngomongin vasektomi, nggak usah ngomongin Persija, kan kita udah ada bintang tamu dan kita udah masuk nih di BTW Indahut. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue Maxi Brutal. Gua Azer. Gue Kojek. Gue Ijul. Enggak. Lagi kosong. Ipan kagak. Iya. Ipan lagi jalan-jalan ke Malaysia, Kuala Lumpur ya. Ngurusin kopi ya? Jadi dia ada misi, dia pengen nge-review kopi-kopi di Malaysia. Wih. Katanya kopi apa gitu mau diklaim sama Malaysia. Kopi apa? Kau pikir kaulah segalanya. Tapi itulah orang Betawi sampai jauh-jauh sebagai praktisi kopi juga kan nggak ada yang nyangka juga, jarang-jarang orang Betawi praktisi kopi loh. Enggak, pertanyaannya ini waktu gua kemarin enggak hadir diomongin kayak gini juga enggak nih? Enggak. Aman. Ntar dulu berarti nggak nonton. Kena iya bener, berarti nggak nonton dia. Padahal kita lagi sama-sama naikin subscriber biar bisa dimonetize sampai 1000 subscriber. Gimana mau sampai 1000 subscriber kalau hostnya sendiri aja nggak nonton? Kan sibuk jaga anak. Iya. Soalnya tadi baru di briefing kita di grup. Iya, kita kurang monetize nih. Oke, siap, gas ya. Iya, makanya bagi yang nonton jangan lupa subscribe dulu ya. Subscribe. Ngomong ini Bang Ijul dianggurin aja. Iya, betul. Aman. Jadi teman-teman BTW in the Hood, kita kedatangan Bang Ijul, salah satu kalau menurut gue nih salah satu the man of the one ya. Manusia aspal. Manusia aspal. Di TikTok dong live. Iya. Jadi kalau menurut gue nih, gue ngelihat Bang Ijul nih, Jack. Iya. Ini orang sakti loh. Sakti ya. Sakit bukan sakti. Sakti lo beneran. Lo punya inisiatif, pokoknya lo punya semuanya nyali. deh. Punya nyali lo, gila lo. Iya, kalau gue sih lebih bilangnya Bang Ijul nih ini benar-benar anak Betawi, pemerhati Jakarta juga. Ngurusin lubang-lubang yang ada di Jakarta. Lubang-lubang jalan ya Bang, bukan lubang lo ya Bang. Kan nih. Kena iya. Kan nih. Lubang itu. Nah, itu dia. Iya, jadi kalau ada yang udah nonton nih videonya viral banget. Bang Ijul ini keliling jalanan di Jakarta gitu, terus banyak jalan-jalan berlubang dia tandain biar orang nggak sampai ada yang jatuh korban sampai meninggal dan segala macam, dan banyak hal yang dilakukan sama Bang Ijul. Nah sebenarnya apa sih dan kenapa sih Bang Ijul ngakuin ini Bang?
Sejak kapan Bang Ijul punya inisiatif? Karena lu bener-bener gila sih. Ya kan? Gila coy. Total. Maksud gua gila totalitas lu punya kesadaran sendiri, lu bisa punya inisiatif ngebenerin jalan berlubang di Jakarta kayak atau dimanapun. Coba dari kapan lu mulai berinisiatif kayak gitu Bang Jul? Kalau nih sebelum makasih banget nih. Iya. Selalu aja, Kita orangnya tenang. emang sedikit agak-agak kalem, nggak kayak abang-abang. Jadi itu kita kayak senyum-senyum aja gitu. Iya. Nah, Apa-apa. cek. Nah. Kalem dan pemberani tapi coy. Kalem tapi. Tapi Dokom-dokom Dokom-dokom bacot. urusannya sama lobang, Bro. Nah, ya gak? Lu mau berapa lobang nih? Udah berapa lobang yang dibenerin tuh ya gak? Iya. Lanjut. Gimana, Lanjut Bang? Bang Ijul. Oke, makasih banyak nih Abang Mas ini, respect udah diundang ke sini sama tuh. Terus kita sama Bang Kojek udah kenal sebelum-sebelumnya lah gitu. Iya. Iya, nah jadi ngomong-ngomong Urusan lobang ya tapi Bang Ojek kenalnya. Bukan dong. Oh, bukan. Bukan. Jadi pas waktu Jakarta masih ulang tahun yang ke-200 kan udah mau 500 ya. Jadi udah selama itu kita kenal. Oh, oke. Tua dong kita, tua nih, tua satu abad. Gimana Bang Ijul? Nah, Gimana? balik lagi nih, 2016 kita aneh pernah jatuh, Bang. 2000 2016. Jatuh? Gitu. Sampai sekarang masih agak bengkok kaki ini yang kiri nih. Kalau bisa lihat nih. motor Hah? atau mau mengsong, agak mengsong lah. sepeda motor? Sepeda motor. Sepeda motor. Iya. Lah gue pikir dia lagi naik sepeda kan, lagi sepeda balap gitu kan, Kagak, langsung kagak. buang. Nah, Ini gitu naik motor kan. di mana nih Bang jatuh di Daerah mana? mana bang? Nah, motornya baru ngambil lagi tuh, motor kakak tuh. Baru kredit. Dari showroom lagi, dari showroom ya. Biasa orang Betawi yang ditanya dikit curhatnya banyak. Iya. Gimana Bang? Nah, jatuh di Flyover Pancoran tuh, brak gitu. Udah. Terus dulu kita kerja tuh. Terus sampai cabut dari gawean karena 2 minggu kan nggak masuk tuh, 2 minggu lebih. Oh, gara-gara jatuh itu. Hampir sebulan lah pokoknya. Heeh. Nah, pas jatuh tuh kita nggak bisa jalan. Maksudnya tiduran aja plok gitu. Ya. Angkat pala dikit muntah pengen enek gitu. Gagal otak dong berarti ente. Jangan dong. Enggak, biasanya kan, kalau gagal otak tuh maksudnya tuh ya kayak gitu sih, apa Iya, iya. penyebab Ciri-cirinya gitu. ciri-ciri kayak Bener, gitu pasti bener. dia. Heeh. Nah, terus kita kan taunya kan kalau keluarga kita taunya dukun patah kan, tulang patah. Nah, teman saudara di lingkungan saudara besar ada yang tukang urut lah istilahnya, diurut terus segala macam, pas dicek ada yang geser aja uratnya gitu. Istilahnya kan urat kalau kata dokter saraf mungkin ya. Iya. Tapi tulang aman tulang ya. Tulang alhamdulillah aman, terus Opung, dipesa-pesa. opung. Cuma agak bengkok aja. Tulang opung atau Opung. Batak. Iya. Masuk sih. Agak delay. Iya. Jadi pengalaman Abang jatuh di Pancoran. Iya. Di flyover. Flyover. Di flyover Pas Pancoran. di flyover Flyover yang mau ke arah tempat Parang. MT Haryononya. Pas di atalnya di atas. Oke. Kan ada halte busway di atas tuh. Heeh. Nah, di situ tuh. Dari jatuh itu akhirnya Jatuh kan nggak punya segala macam, kita kan kesel keluarga apa sih, sampai belajar ngangkat jalan bang kayak bayi gitu. Itu lu jatuh di saat jam berapa gitu waktunya? Jam 11 ke atas Malam. pulang gawe. Kan dulu gawe di Setiabudi tuh di di dekat MD Entertainment. MD Entertainment tuh punya kafe lah situ lah. ya. Nah, dulu kita megang sosmed Itu situ. karena bener-bener aspal itu berlobang bener tuh. Iya. Nah, kita sebenarnya kan udah pernah lewat situ karena balik ke Saban Nari lewat gawe itu balik lewat situ dan emang pas nanjak flyover itu ada tersampah kan, jam segitu tersampah udah banyak. Iya. Nah, kita mau ambil kanan, kita lupa pas itu kondisinya ya ada lubang, brak, kita nggak seimbang, jatuh. Pas jatuh kita kok bisa jatuh. Terus pas jatuhnya bang ada saya bukan ini ojol ya, ada ojol bilang ini ngantuk nih. Lah saya aja nggak ngantuk bang, melek ini saya bingung jatuhnya gimana. Iya. Gitu. Dan dari kejadian itu akhirnya Bang Ijul punya Kesel. pemikiran atau kesel gitu ya. Kesel, dendam. Nazar lah sih. Nazar. Dia nazar karena pas itu kan jalan aja kan mau diri aja susah gitu. Bingung bang, soalnya benar-benar kayak gerakin kaki gimana ya gitu. Iya. Nah akhirnya ya udah alhamdulillah sehat habis itu. Berapa lama tuh pulih sampai lo akhirnya bernazar? Ada ketakutan trauma itu sampai hampir setahunan lah. Sampai benar-benar sampai sampai Covid tuh masih nggak mau lewat ini flyover Pancoran situ Pancoran. karena trauma. Iya. Jujur masih trauma lewat Tapi itu. sekarang udah aman ya. Udah aman. Terus Jadi buat teman-teman yang kalau lewat Pancoran ya, jangan lupa hati-hati. Hati-hati. Iya, hati-hati. Lewat Jangan kayak mana Bang aja. Ijul nih flyover nih ya. bener. Tapi lewat bener. mana aja sih, hati-hati. Nah terus Kayak ini dong, kayak Tulus, ya gak? Hati-hati di jalan. Iya. Dan akhirnya dari situ lo bernazar buat peduli terhadap bener. Nah Lingkungan. awal-awal nggak dikontenin, emang iseng aja udah. Iya. Pertama kali di jalan
Di Di pertama kali lo lakuin tuh di jalan mana? di dekat rumah. Dekat Di rumah? di terowongan Basura tuh, Pasar Gembrong Ya, Pasar Gembrong. itu rusak mulu jujur. Iya, iya, Nah, iya. awalnya dari situ Bang, depan rumah. Oke, Kan depan rumah kita kan pasar underpass Basura tuh, Pasar Gembrong tuh. Dulu kan belum ada Basura ya. Iya, iya, Belum iya. modal sendiri lagi ya. Dan sendiri pilok. Karena lihat orang bule kan. Oh, kalau ini di YouTube kan sebenarnya udah ada yang lakuin di luar. Iya. Nah, Dena itu murah kan beli cat spray pilok itu kan ceban dapat yang murah. Oke. Ngebahasnya lu pilok doang apa langsung lu benerin di Enggak ada duit tuh Nandain. Oke, nandain oke. aja. Tagging. Tagging. Oh, biar, tanda Tagging. biar orang lebih aware terhadap jalan. Oh, itu jalanannya bolong, jadi dia Bener, tahu dan nggak melintasin itu. bener. Tapi dari situ lo gunain sosmed lo untuk pengaduan ke dinas-dinas terkait. Bener, awalnya nggak ada bikin konten carousel karena video tuh di feed tuh ya. Iya. Kalau dulu kan stories, ngilang jadinya. Nah terus dulu juga nggak diupload ke konten, nggak kepikiran sih lebih. Kan dulu kita kan sosmednya isinya foto. Oh iya, benar, Gitu. benar. Nah habis itu, nah mulai ada TikTok, ada perkembangan Instagram, terus ada Reels gitu-gitu Bang. Baru Oke. belajar lah tuh bikin video. Tapi ada belajar ini juga dong teknik komunikasi, voice over kayak gitu. Yang penting sih kita nggak jelekin orang aja, nggak nyebut kayak, wah ini salah Mas Pram, salah Bang Dul gitu, nggak ada. Iya, Kita kan iya. ngasih tahu ini aja. Tapi Kasih tahu dia kalau lokasi-lokasi Trump ya. sama Netanyahu udah pasti salah sih. Iya. Itu Trump. Itu Trump. Jauh ya dia. Gue taunya Triumph gue taunya gue. Ya Triumph. Iya, tapi Bang Ijul sebenarnya pengen nanda-nandain lubang-lubang bekas rudal, tapi kan kejauhan. Jauhan Bang. Makanya di sini aja dan peduli sama yang namanya Jakarta. Dan akhirnya ketika dari lo jatuh, lo peduli dan sekarang lo kontenin nih Bang Ijul ya. Nah, lo kan juga sebenarnya kan kalau kita balik dulu nih ya, lo kan juga sebenarnya anak Betawi kan? Bener. Iya, anak Betawi mana? Betawi Jatinegara. Tuh. Taunya situ orang Kober Pedati lah situ. Kober, Oh di Pedati, asli Kober. Betawi. Oke Kita Kober. buka pintu kuburan Bang. Iya kuburan TPU. Kober. Berarti lu lahir di situ. Lahir situ. Nyokap, bokap, nyokap sama bokap rumahnya nggak jauhan. Keluarga besar ya. Iya, nikahnya mau orang situ juga. Oh, iya. Jadi kalau seserahan nih Bang, Heeh. pengantinnya udah sampai rumah yang ceweknya, Iya. bapaknya masih di kamar mandi. Jadi kan deket, saking deket Emang rumahnya. deket, emang Ya kan? Antarannya deket. Bahkan Gitu. acaranya di rumah. Tuh, Ada foto-fotonya tuh. Itu kalau di sana tuh, kalau di Kober apa semua orang Betawi di sana bagaimana? Enggak sih Ya kalau enggak, sana kan enggak. tergantung jodohnya. Oh, karena deket apa rumahnya jauh. deketan aja ya. Tergantung deketan aja. Ada teman saya no jodohnya jauh. Mana yang mana? Umurnya udah 48 belum dapet jodoh. Oke. Keng, itu dekat kuburan Kober tuh ada namanya Perumpung, Keng. Nah, ya kan? Biasanya tuh di situ tempat jual mainan. Nah, banyak tuh di situ mainan. ya ga. Ada truk-trukan ya ga. Ada boneka Barbie ya. Ya tapi buat teman gue Oking nih ada dekat rumah Bang Ijul. Cakep bener. Namanya Juleha. Tapi udah meninggal. Iya. Kita balik lagi ke Bang Ijul. Balik lagi Bang Ejul ya bener. Iya, dan sekarang kan konten-konten lo viral banget ya Bang. Heeh. Konten-konten lo viral sampai akhirnya lo kemarin ketemu sama Ijul ketemu Dul. Ya kan? Ijul ketemu Dul. Karena Bang Dul dipanggil ya. Bang oke. Rano Karno nih. Wih, mantap. Nah, dan akhirnya dari konten-konten itu sebenarnya kita bertanya ya, kok orang peduli terhadap hal-hal yang ya udah sebenarnya harusnya misalkan ini perannya pemerintah nih. Ini perannya A nih. Nah, lo peduli nih terhadap hal kayak gitu. Apalagi kan tadi lo cerita gitu. Lo ceritanya bahwa ya ini modal aja sendiri gitu. Ini peduli aja sendiri dan lo bahkan kalau nanda-nandain lubang di jalan yang gue lihat itu kan kadang-kadang lubang kan bukan cuma di pinggir kan, Bener. ada di tengah dan segala macam. Nah, lo nggak takut ketabrak Bang? Iya. Tapi betul Bang, itu mata nggak puyeng ya? Mending gitu. Terus tadi mau nanya sih itu kayak kertas laminating gitu. Emang lagi sakit Kagak. kuning aja Bang. Kebetulan Doi di endorse sama Ray-Ban. oke. Ya. Udah asik nih. Iya udah asik. Betawinya udah keluar. Bener. Mau mesti dipancing Bang. Gimana tuh Bang? Lo emang nggak ya lo pelajarin dulu atau lo seperti apa? Lo nggak takut tapi di jalan malah lo ketabrak, lo Kalau membahayakan diri lo sendiri. istilah maling ngegambar dulu lah. Iya. Iya. Atau gimana ya? Awal-awal sebenarnya kan takut tuh kan nggak dulu. Kalau sekarang pakai itu tuh karena banyak komenan orang kan. Oh, Ngatur-ngatur nih, baju mau maaf itu ya. ngatur-ngatur. Iya, ngasih tahu lah ya. Bang pakai baju vest nih biar kelihatan, pakai lampu gitu. Takutnya Kalau dulu- ketabrak.
Kalau dulu kan kita cuek aja gitu kan, kayak ya udah gitu. Sebenarnya kalau tabrak kan risiko tabrak ya ketabrak. Tapi lu sendiri cuma nandain doang ya Jul? Nandain Enggak? doang. Oh, gue pikir tuh ada salah satu konten juga gue lihat tuh ada, gue pikir Ijul loh. Jadi modal sendiri, nandain juga, ngaspalin juga sendiri, modal masukin mobil masukin alat ke mobil. Itu niat sih. Gue pikir doi tadinya. Tergantung. Cuma kita agak nggak redo bang kalau kelebihan begitu. Iya. Karena kelebihan tuh menurut aneh. Kalau buat Jakarta. Iya. Kena, mantep banget tuh. Iya. Untuk Jakarta yang APBD-nya gede ya. Iya. Enggak, tapi sebenarnya ketika orang peduli aja kayak Bang Ijul tuh udah salut banget. Dia ngasih tahu orang bahwa ada lubang dan segala macam. Bahkan belum lama ini kan sebenarnya ada yang sampai meninggal ya Bang di daerah Matraman ya kayaknya ya, orang kena lubang ya. Iya. Nah tuh pagi-pagi tuh orang pada ngabarin tuh, buang ada yang jatuh gitu. Kita kan ya pagi kadang buka notif kan, kita matiin tuh rame banget kan. Iya. Pas ini udah meninggal langsung ke sono kan. Ke sono rame. Udah itu ya alhamdulillah kan karena viral nasional ya jatuhnya tuh. Ya udah langsung dibenerin gitu. Sebenarnya sih banyak ya Jack kayak masalah kayak gini sebenarnya, jadi nggak cuma di Matraman. Nah ini gue tadi beberapa kali gue ngelihat konten yang gue bilang ada satu konten yang dia bisa modal sendiri. Itu kan sebenarnya ada undang-undangnya itu. Jadi undang-undang di mana si korban itu kecelakaan gara-gara lubang itu sebenarnya kan ada kan ya? Ada kan? Bisa nuntut ya. Ada bisa nuntut. Gue sampai gue browsing tadi. Nggak serius. Jadi sebenarnya ini berguna nggak sih? Kecelakaan akibat jalan rusak diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Harusnya lu udah bisa tuh. Pas lo kecelakaan lo ngadu ke pemerintah setempat tentang lalu lintas dan angkutan jalan UU LLAJ khususnya pasal 24 dan 273. Penyelenggara jalan wajib segera memperbaiki atau memberi tanda pada jalan rusak, kelalaian atau memberi tanda pada jalan rusak, dikenakan sanksi pidana penjara hingga 5 tahun atau denda 120 juta bagi penyelenggara jalan. Dingin juga nih. Harusnya ya. Harusnya tuh, jadi pemerintah di Jakarta tolong dong. Ya. Tuh jadi marah-marah kan. Ya. Ya kita orang Betawi, jadi kita memberikan suatu apa istilahnya ya, solusi. Bentar Bang Mek. Iya Kak. Jangan Bang Ijul enggak bawa semprot-semprotan ya hari ini. Enggak bawa. Tuh ada lubang tuh di sini nih. Jangan dong. Iya. Harusnya seperti itu. Harusnya Bang, seperti Bang. itu. Peraturan dan segala macam, tapi tapi sebenarnya niat lo awalnya nih Bang Ijul ya, itu hanya ya udah gue tandain. Akhirnya pemerintah peduli dan dibenerin dan tidak ada lagi korban gitu aja kan sebenarnya. Bener. Nah jadi Pak Kocek tadi nanya nih, kalau itu kan di jalan umum tuh, jalan hidup tuh caranya gimana gitu. Nah misalkan nih di Tanjung Priok nih, daerah Jakarta Utara tuh lawannya Optimus Prime tuh. Iya. Kontainer. Itu. Nah itu sono paling riskan bang. Kalau itu tuh ngegambar istilahnya, kayak anak mural nih. Ngegambar istilahnya di sini di Jakarta Utara. Itu mau nggak mau aneh berhentiin dulu tuh kontainer. Nah tapi keseringannya kontainer kan mau berhenti, sangkanya kita mau pungli kali, bajing loncat. Tapi kalau buat di sana susah sih Bang Ijul, karena di sana tiap hari lewat kontainer terus. Bener Bang. Jadi jalan lo aspal tetap aja rusak terus. Nah kasihannya warganya pada pemukiman padat, nah yang mobil-mobil makin banyak gituan. Jadi serba salah bingung juga warga aja tuh. Akhirnya ya udah kita tandain aja, masalah bener urusan pemerintah lah. Urusan belakangan. Iya, nah paling urusan jadi kita berhentiin dulu nih kendaraannya nih, set. Baru kita berani gambar. Kalau yang jalan-jalan kayak depan sini misalkan tuh daerah-daerah yang jalan raya biasa, yang istilahnya kendaraan pribadi yang roda 4 biasa lah, konvensional, itu mah nunggu ini aja, nunggu sepi baru maju. Nggak sepi kita mundur. Kalau udah rame kita mundur lagi. Jadi tawuran maju mundur. Gitu. Tapi kalau lu selalu kayak seperti itu di jam-jam berapa itu? Malam sih biasanya. Malam ya. Priok mah susah. Mau malam, mau pagi, mau siang rame terus kontainer Optimus Prime. Konten terus Bang. Bang Ojek kita tanyain Doi tentang masa kecil Doi di Kampung Kober. Boleh. Keluarganya dari nenek moyangnya, oke? Tapi tadi sebelum ini gue nanya juga Kober itu apa ya? Soalnya di Priok juga ada pasar Kober namanya. Kuburan bersama. Iya. Kuburan bersama ya. Di Priok juga ada ya? Kober ya, pasar Kober. Tapi bukan dekat kuburan enggak ya? Enggak. Kayaknya kuburan juga kali ya. Belakangnya kuburan soalnya sih. Cuma yang di Priok. Iya, jadi kuburan, cuma ada pasar. Gimana ya? Iya. Kayak di Gembrong kan tuh sebenarnya dulu mepetnya ke pasar langsung. Iya.
Oke. Dan sebenarnya asal nama Kober gitu. Ya, Kober ya kalau tahu ya itu kuburan bersama. Kuburan bersama. Oh, singkatan ya. Singkatan kali gitu. Dan Simple balik gitu aja. kalau ke kehidupannya Bang Ijul dulu gitu ya. Waktu bocah. Orang Betawi kan, berarti orang tua nyokap bokap asli Betawi. Asli semua telek. Iya, telek. Ijul kan nama Instagram, nama asli. Nama asli Muhammad Rafli Zulkarnain. Udah Wih, Betawi. Iya betul. Iya. Tok, udah Tos Betawi, dulu Tos. ada Kita- sama-sama ada Muhammadnya kita. Iya. Gue juga. Lu juga ya? Muhammad Oh, iya. Amrullahi Rabbil Berarti gue Alamin doang dong nggak ada. Ar-Rahman. Ya udahlah, karena gue sendirian jadi gue ngepost pakai People Cloud aja lah. Iya. Iya. Jangan lupa teman-teman Between the Hood, Ah. People Clouds adalah kalau kata si Kucu ya, Be? People Code for People Smart. Oh, jangan lupa. Iya, makasih juga nih udah didukung. Yo, Karena ini oi. juga Produknya liquidnya anak Betawi. Produknya anak Betawi nih Bang Ijul. Kan jarang-jarang anak Betawi kan bikin produk kayak liquid tuh jarang-jarang banget. Kayak mesti ada rasa nasi ulam bang. Nasi ulam. Iya. Bang Ijul ini kalau habis disedot nih, langsung pantun, Bang. Iya, ada juga produknya yang namanya Loko gitu. Nah, balik lagi ke Bang Ijul nih. Kita ntar bahas lagi soal yang Bang Ijul perjuangin ya sekarang Yes, ya banyak benar, hal ya. Bang Ojek, iya. Bang Ijul kan dulu dari kecil juga sampai sekarang berarti ya di Kober masih ya? Masih di Kober. Forever. Nah, forever. Mohon maaf, udah berkeluarga? Pengennya 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 Belum, Bang, pengen. belum. Oke, Belum. berarti belum Sama-sama pejak telur belum ya? Belum, Belum ya? belum, Oke, belum. masih perjaka ting-ting nih. Amin. Amin. Wah, Pengennya yang Betawi Perjaka juga. mah enggak. Pengennya yang Betawi juga apa enggak nih? Apa aja nih bang? Apa aja yang penting orang ya. Yang penting seagama. Iya. Soalnya nggak orang ribet. Betawi. Orang Betawi ya, iya. Biar enggak ribet aja ya. Susah. Dan memang besar di daerah situ. Dari situ, dari kecil. Jadi rumah sampai sekarang nih bentukannya masih kayak film Sidul. Rumahnya Masih rumah kayu. Betawi Asli banget. banget berarti, asli banget. Iya. Jadi kalau kita ke kantor kayak ini sih, di ruangan kayak gini nih ada AC, kita demen. Tapi di rumah nggak ada AC. Soalnya kalau ada AC nih bang, rubuh. Serius jujur. Ya udah besok kita lapor ke Mas Bedah Rom. rumah dong. Enggak, Mas Rom, oke. Jadi kalau Bang Ijul tiap hari mau kemari kasih tahu aja. Boleh aja. Buat ngasih dong AC. Orang bang, kita aja nih kalau kerja nih apa nih? Nginep di kantor lebih nyaman. Karena lo pengen AC. Bukan karena nyaman ini ya, karena suhunya aja. Kalau siang hari kadang emang agak panas sih. Anyep ya. Iya, jadi rumah kayak masih film Sidul tuh sampai sekarang. Masih ada kandang kambing, kita masih merah Masih ada ayam. kandang kambing. Masih. Mau beli kambing kurban ada nih. Tuh, jual kambing Udah. juga. Minggu depan akikahan anakannya. Kambingnya udah punya. Udah ada, udah dipotong. Kambingnya beli apa dipiara? Ya. Kalau menurut gue sih beli sate aja jangan Iya, kambing, iya, iya, biar iya, kambing. Tuh Bang. temen gue tuh Oking perjakanya hilang gara-gara kambing mundur. Iya. Iya dia lagi kebelet kencing nih. Heeh. Tiba-tiba dia kencing nih situ, kambing mundur set. Apaan nih kata Oking? Udah perjakanya hilang. Enggak. Dia manual apa otomatis? Kambing lagi. Iya. Tapi berarti memang itu sengaja dipertahanin rumah itu seperti itu apa gimana nih Bang Ijul nih? Nih bang, rumah ini bang. Nih, kasih tahu nih ntar. Nih. Kita kasih unjuk di sini ya. Boleh. Ijul ya. Nih. Jadi ya nanti Nanti tolong ditayangin ya, nih. ditayangin tuh, Tuh. ditayangin. Tuh. Tuh lo bayangin Ini tuh. tiap tahun emang bikin maulid nih. Tuh. Berarti rumah dulu tapi udah beton dong, Jul. Bang Jul. Sekarang udah yang betul dia Tuh. bat tengah nih. Iya. Oh. Ya rumah uak gua. Iya, rumah-rumah dulu ya. Sampai sekarang. Nah, jadi kita ada 3 rumah dalam satu tanah nih. Iya. Nah, rumah kita hampir 1 hektar lah istilahnya. Ais. Nah, Lu serius 1 hektar? hampir. Hampir ya. Betul kau, Bro. Iya. Tapi itu sama kuburan semua enggak nyambung enggak sama kuburan? 1 hektar. Dulu gini depan rumah tuh. Kadang kalau depan rumah kadang ceng. Emang jalan punya kakek lu? Emang dari kakek gua. Emang punya kakek gue. Berarti kalau kita main ke Kampung Kober tinggal nyebutin doi aja. Taunya Bang Nacing. Acing ya. Bang Nacing kakek kita. Jadi tuh jadi rumah mama deket situ, Ais, mama mama. ya. Agak kerenan dikit lah. Taunya nyak kan. Kalau nyak nenek di rumah. Ibu rumah dekat situ juga, kalau ayah dari situ juga. Jadi itu yang ke rumahnya sekarang nih, rumahnya dari abah gitu. Nah kalau keluarganya dari mama udah mencar tuh, ada yang di pondok
ada yang di Pondok Cabe, ada yang di mana. Nah gitu. Nah terus lanjut lagi nih, rumah masih bentukan gitu, ada kandang kambingnya tuh kayak di foto. Tiap tahun bikin maulid di rumah. Jadi dalam satu tanah ada 3 rumah nih, rumah tengah buat majelis, kiri kanan bakal tinggal. Mantap. Berarti rumah keluarga besar tuh ada bikin majelis juga tiap minggu ya? Iya, jadi tiap malam Jumat udah pasti rutin. Karena om kita, banget, makanya iya. kita gak kalem kan, Betawi gak Totok, kalem. Iya. Ini menjaga banget nih budaya Iya. Betawi kayak Tradisi gini. ya? Iya tradisinya tuh Bang Kojek. Iya. Nah tuh tiap malam Jumat ada maulid, tiap tahun nih akhir tahun pas tanggal maulid bikin maulid 300 orang kan datang. Gitu sampai ngemper ke jalan-jalan. Jadi kebuli nih nampan tuh biasanya hampir 50 nampan tuh biasanya. Tuh, Keng, dengerin Keng. Iya. Oke dengerin tuh Keng, kata Bang Ajar Keng. Bang Iya. Mek, kapan ada pengajian kita mampir? Ya biasanya tiap minggu ada tuh majelis biasa. Lusa ada. Tiap hari apa? Malam Jumat. Malam Jumat. Oke. Nah, yang ngaji orang situ. Nah, just rumah kalau sisilah rumah kita Betawi tuh panjang Bang, saudara banyak banget gitu. Emang. Cuma dulu, kalau sekarang nih kakek abah mamanya udah meninggal kan. Sekarang kita yang keluar. Yang tuanya kan udah nggak ada tuh. Kita gantian nih keluar rumah. Kalau dulu nih kita lebaran nggak kemana-mana nih. Oh iya. Mau dokem aja udah. Dokem di rumah semuanya datang ke Oh, rumah. karena yang paling tua di situ ya. Nggak keluar kemana-mana dapat gope gitu. Tapi nanggok. Tapi mirip gue manggil kakek gue juga abah sama emak. Iya. Iya, abah. Iya. Kenapa ya? Tapi kebanyakan orang Betawi sih kalau nggak abah, Iya. Engkong kan apalagi biasanya. engkong ya. Engkong. Tapi babe kan kalau kita manggil bapak kita. Iya. Terus apa namanya? Ya itu sampai sekarang cuma kemarin Mbak. Dulu masih jaro tuh pagernya. Wah. Jaro tuh. istilahnya. Jaro tuh gimana sih? Bambu yang Bambu kayu. Oh iya jaro. flip gitu. Iya. Nah, kalau sekarang gara-gara dulu kemarin tuh berapa 2000 pas habis Covid tuh banjir tuh, nggak pernah banjir sebetis di rumah. Akhirnya keluarga udahlah bikin tembok Cina aja panjang jadi tembok. Ini tembokin ya. Tembok Cina. Istilahnya tembok Cina. Iya. Panjang. Tapi nih Bang, lu waktu bocah pernah berak di comberan gak kayak gue? Nggak pernah. Ngoret pernah. Ngoret apa? sering. Kan depan rumah. Ngoret tuh ini bersihin kuburan. Sin kuburan. Oh. Tahu nggak ngoret? Nggak tahu ngoret. Kenapa dia bisa nanya kayak gitu? Kenapa? Karena doi masih kecil, suka boker di comberan depan rumah. Di Priuk. Ngasih makan encu itu. Priuk kan susah air. Iya. Itu sorry Bang Ijul, itu ngoret kuburan orang yang akhirnya dikasih duit. Iya. Tuh. Enggak, saya dulu dapetnya 1.000 Side job. gope. Iya, berarti Saya memang budaya Betawi kayak. Iya, masih Iya. mempertahankan kebetawian rumahnya dan segala macam, dan nunjukin juga kepeduliannya karena dia orang Betawi, nunjukin kepeduliannya terhadap Jakarta Iya. dengan cara-cara yang dilakukan sekarang. Alhamdulillah begitu. Karena menjelang kita mau puasa kan biasanya apa namanya itu? Banyak nyekar. Ya nyekar, Iya. ya kan? Itu kan banyak bocah-bocah tuh, kadang-kadang gue juga nyiapin duit tuh 2.000-an, 1.000-an. Bawa air, tiba-tiba banyak bocah terus gitu kan. Beresin, bersihin. Tapi kalau udah umur segitu kalau gitu ngoret lari ngejar-ngejar maling. Ada gede soalnya. Iya. Berarti lo main layangan di kuburan juga dong? Masih layangan terus ya itu apa namanya? Kalau di rumah tuh masih yang itu apa ya istilahnya itu mainan tuh? Mainan dulu masih yang PS5. layangan bedeng, terus layangan bedeng. kuang-kuangan. Iya, anjing. pasti itu. Masih bikin sendiri di Masih rumah. pakai pita film, pita kaset gitu Masih. yang bunyi-bunyiannya. Wah tuh niat banget tuh. Dulu tuh itu udah keren itu kalau punya layangan gitu tuh. Dulu bikin layangan pakai bambu di rumah sendiri, Bang. Oh, dulu Mas. Emang ada ya pakai pita kaset Iya, ada kalau ya? yang buat bunyiannya kan Ada. pakai pita kaset. Oh ada ya. Iya. Gitu-gitu. Kuang-kuangan tapi kayak. Iya. Oh Di kuang-kuangan. sayap Oke. pikirannya. Iya. Nah, Iya. jadi inget zaman dulu nih. Iya gue langsung dejavu gini gue nih. Iya. Ingat zaman di kuburan gue di Kawi-Kawi begitu Kawi-Kawi. Iya. Di daerah pusat tuh Johar Baru. Jadi gue tuh main layangan lah, ya kayak dia juga ngoret juga. Terus main-main apa lari-larian kayak main naik pohon di pohon apa di kuburan tuh biasa tuh yang tinggi tuh. Pohon ceri. Kamboja. Kamboja sama pohon beringin. Oh iya. Oh, iya. Biasa itu. Tapi ngoret tuh bahasa Betawi pusat berarti ya? Kagak tahu sih. Itu istilah aneh juga nggak tahu tuh istilah Ya dari mana. istilah aja Bang udah. Kalau gue denger gini Bang Jul nih apa logatnya buang kayak mirip ini ya.
Apa? Mirip aneh juga. Kalau manggil bang. Kol-kolanya tebel banget. Kol-kola kubronya. Kol-kolanya, it gombil lagunanya itu. Alhamdulillah dari Om gitu nurunnya. Iya, tapi kan ya udah berarti bahwa ya benar-benar nih ya, Bang Ijul sampai sekarang karena rumahnya juga masih Betawi, budaya masih terus dijaga dan kepeduliannya juga dijaga. Dan yang pasti salah satunya adalah keberaniannya. Keberaniannya orang Betawi kan ya udah kalau benar-benar, kalau salah. Yes. Gitu kan? Mentalnya ya kan benar Bang? tuh. Gimana Iya, Bang? iya. Kita gas terus. Apa itu Bang yang bikin lo berani? Kayak gue pernah lihat satu video viralnya Bang Ijul ya, yang Yang tayangin ngalangin sini nih ya. orangnya. Jadi ada orang lawan arah, terus sama Bang Ijul disuruh muter balik, kagak kelar-kelar tuh kagak mau. Terus ada salah satu orang dateng, berseragam, Tentara. ya udah Bang, biarin aja udah lewat. Tapi Bang Ijul tetap ada pendiriannya. Enggak, dia yang salah gitu. Nah, apa sih Bang yang sebenarnya ngebuat lo sepeduli ini dan seberani ini? Sama tar dulu nih Bang, ngasih tahu nih buat orang-orang yang nonton nih. Bang lu dari mana nih segala macam. Dapat cuci uang kali lu ya gini kagak, kita rumah ada dagang kambing. Nah, jadi Tuh, kalau denger. jadi kalau Kenapa lah jadi duit dari Iya, Fujon aja pada. Bang Ijul melakukan itu semua dan segala macam, ini tidak akan ada lagi pertanyaan. Tanah hampir sehektar, kambing ade, Kita ada sih. ayam ade, ada lagi tanah di mana lagi. Nah, ketika Betawi Toko mainan ada juga, toko mainan ada banyak toko mainan. Dulu Bang Gembrong tuh yang ribut kan digusur tuh. Itu tanah punya saudara kita, keluarga besar. Berarti Sepanjang emang- Gembrong tuh. Memang Yang keluarga Basura besar tuh. beliau memang besar banget ya berarti situ ya. Jak ya. Betawi ada. Apa have? Betawi have. Orang have, Betawi have ya orang have. Ya, enggak terlalu ada kok Bang. Ini Jangan warisan. Negative thinking makanya sama orang Betawi kerjanya pada ongkang-ongkang kaki kayak gitu-gitu. Iya. Tanah sehektar ya Jere. Iya. Belum. Warisan. warisan. Belum dijual aja. Belum aja. Tapi udah sempet ribut Bang antar keluarga tuh, apa namanya warisan Pasti. tuh. Udah pasti Itu ya. mah. Ada yang pecah soalnya, ada collab. Iya. Itu masalah klasik kalau Masalah dia masalah klasik. warisan mah klasik gitu. Iya. Benar. Tapi orang juga mesti tahu bahwa yang dilakukan Bang Ijul ya udah, dia dapat penghasilan dari yang lain, dia menunjukkan kepeduliannya dengan cara itu, bukan berarti ada ngasih duit, Iya. berarti Tapi ada ini. Terus sekarang ada donasi sih Bang, alhamdulillah. Iya. Sekarang udah ada donasi sekarang. Sampai Anda bikin QRIS nih. Wih. Oke. Ditunjukin ke di sini ya. Boleh ya boleh. Kalau mau tuh, kalau mau menunjuk apa membantu perjuangan Bang Ijul dalam kepedulian Atas tentang nama siapa itu Bang Yang Jul? tahu. Tulisannya Bang Ijul Digital yang Kreatif. Kita bingung namanya apa ya. Itu ya. Ya, tolong. Editor. Ada QRIS-nya di sini ya. Jadi Qrisnya. ya kan yang dilakukan sama Bang Ijul ini untuk keberlangsungan banyak orang. Iya. Dan sampai orang-orang di jalan kecelakaan, malah susah, apalagi kalau tulang punggung keluarga, kecelakaan nggak punya penghasilan lagi kan susah. Nah gimana nih Bang, balik lagi. Apa yang ngebuat lo peduli dan berani? Beraninya ini sih. Berani tuh kalau tadi tuh Abang ngomong lawan arah gitu ya. Iya. Ya kalau kita sih Sampai orang- tentara aja gitu. Nggak bisa ini Kagak ngasih bisa solusi iya, ya. udah nyerah. Cuma ngebiarinin aja ya. Bang, udah. Diem tentara. Pertama gini Bang, ada apa? Dari rumah, didikan dari rumah kali ya, lingkungan gitu. Dari bokap, nyokap begitu. Dari kakek nenek ngajarin ini kayak selama bener udah kekeh aja gitu, kolot aja. Iya. Tapi tetap etikanya ada Bang. Benar. Gitu. Iya. Maksudnya kan kadang mohon maaf nih, konotasi kan orang Betawi kalau marah-marah pasti orang stigmanya jelek gitu kan. Iya. Asbun, tong kosong lah istilahnya, Iya, cuma iya. nyari doang istilahnya gitu. Nah, kalau kita enggak Bang, di dari lingkungan harus juga paham etika juga dan Iya. harus ada solusinya juga. Maksudnya kita ngomong doang ngebacot istilahnya tapi nggak memberikan hanya rame-rame doang ngapain. Nah, kalau yang kemarin lawan arah tuh kita edukasi juga. Justru kita mengedukasi yang lawan arah. Iya, benar. Iya. Itunya. Tapi memang kadang kan yang kita lawan yang kayak gitu kadang kekekahan ya. Iya benar. Cuma ya udah kita cuek aja gitu. Tapi ada kesadaran sendiri gak dari si pengendara itu? Enggak ada sih, wah itu batu. Dablek sih Batu itu ya. Cuma dablek Kayak aja. Karena memang lawan arah atau karena memang lo jaga biar nggak lewat jalan yang lo pilok itu atau gimana? Pertama gini tuh jalan sempat 7 tahun ditutup nih. Mm-mm. Terus aneh alhamdulillah aneh yang ngebukain lagi. Dan nanti bukan aneh buka gitu jalannya enggak, tapi sempat dulunya tutup tuh. Ya karena Mas Seng gitu sama satu kantor kementerian lah di situ lah. Terus aneh posting viral dibuka lah tuh. Oke. Jalannya. Nah, sempat dibuka jadinya kan kepake tuh warga seneng gitu. Nah, kita kan pas lewat situ lagi, ada kok jadi lawan arah nih gitu. Iya. Lalu lawan arah mobil nih. Kalau motor kita masih kayak
ya udahlah selama nggak ganggu orang kali ya. Mati tanggung sendiri lah kalau motor. Tapi kan kalau mobil tutup jalan bang. Itu harusnya one way. Saat one way. Oke. Nah terus nginget perjuangan kita di situ kan. Wih orang nggak tahu nih perjuangan ini kayak apa di sini. Iya. Terus dia main make buat sembarangan, ternyata emang ya udah kita lawanin kekeh, ya udah kita kasih edukasi segala macam. Kalau misalkan dia tetap kekeh, ya udah kita ujung-ujungnya juga ya sudahlah gitu. Mengalah ya. Lu jual gue beli lah ya. Iya, yang penting kita dapat tuh bahan edukasi buat ke orang banyak Iya. gitu. Makanya kita naikin alhamdulillah viral. Maksudnya bukan kita nyari viral enggak. Tujuannya adalah alhamdulillah edukasinya menyebarnya banyak. Itu di Kober sendiri, jangan di Kober sendiri atau di jalan mana? Di Panjaitan ada dekat situ, dekat rumah. Jadi ada salah satu jalan di depan kantor kementerian yang ditutup dan itu udah ditutup kurang lebih 7 tahun ya bang. Iya. Nah sebenarnya itu jalanan umum yang harusnya kalau dibuka itu bisa orang pakai untuk Oke. jalan umum. Nanti kita kasih lihat videonya. Ya, Boleh tuh ya, boleh. Editor makin puyeng nih, banyak insertnya. Banyak insertnya nih. Editornya Iya. puyeng. Ya tapi kan dari situ justrunya zaman sekarang gitu ya ada video dan Bang Ijul mengedukasi lewat sosial media gitu. Dan ya udah satu orang yang melawan arah kekeh dan batu itu ya udah tetap lewat, tapi banyak orang bahkan jutaan orang dikasih tahu sama Bang Ijul edukasi bahwa ya lawan arah tuh nggak benar. Iya, tapi kan jadi positif. Jadi banyak Bang Ijul yang lain nantinya. Kirain banyak yang lawan arah yang lain. Jangan dong. Terus sih bang, kalau napik kok terus berani terus nih. Yang penting kita sih jangan pernah nyinggung orang ya, maksudnya personal gitu. Misalkan siapa yang salah nih, pejabat mana yang salah nggak pernah kita sebut. Maksudnya ya kita cuma ngasih tahu nih fakta di lapangan seperti ini. Kalau misalkan bahasanya kesinggung berarti faktanya sesuai. Gitu aja prinsip kita sih gitu. Kalau kata aneh mah sebut aja. Ya karena kan ya gaji kita dipotong pajak buat mereka ya. Iya. Iya. Iya kan? Tapi sebenarnya yang dilakukan Bang Ijul ya cara menegur halus dan pinter gitu. Ketika lo tertegur dan bahkan tertampar, ya otomatis kan ya udah kalau lo jalan rusuk bukan salah gue bla 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 bla, ujung-ujungnya kan dibenerin sama dia. Kan intinya dari Bang Ijul adalah goalnya kalau jalanan bolong ya harus bener. Biar nggak ada yang terluka lagi. Kalau jalanan umum ya digunakan sebaik-baiknya untuk umum. Nah yang lagi viral lagi nih satu lagi nih Bang Ijul yang lagi ngurusin parkiran nih. Parkiran sama Zebra Cross bang kemarin. Parkiran sama Zebra Cross. Oh iya, ada salah satu Zebra Cross Pac-Man ya. Pac-Man Iya, di Pancoran. Di Pancoran. Di Pancoran. Iya, Berarti Zebra Cross itu digambar. Iya, jadi ada salah satu Zebra Keren, Cross keren. yang hilang ininya, ya orang-orang kan nyebrang nggak ada tandanya. Akhirnya Bang Ijul sama siapa aja tuh yang Sama teman-teman. Iya gue lihat tuh akhirnya mau ditutup lagi, mau di udah ini digambar lagi. ulang Udah apa digambar belum? ulang. Enggak, belum ulang. sampai sekarang belum. Masih ada ya? Masih ada alhamdulillah. Kalau digambar goblok loh yang gambar ulang. Dia nih. Jangan dong. Jangan Bukan gitu saya, dong. bukan saya. Saya enggak ikutan. Jangan Enggak, disiram. ini sebagian kreativitas dari Bang Ijul ya. Nah, Digambar Pac-Man. Jangan takut bang kalau bener. Enggak, kalau Pac-Man tuh sebenarnya tuh psikologisnya kan tukang makan tuh. Nah, ya kan? Tapi Ya kan? Enggak, tapi sampai sekarang berarti enggak diinin Bang. Enggak diinin, enggak di apa digambar ulang gitu sama dinas terkait enggak? Pokoknya tuh Zebra Cross tuh kita juga bingung tuh. Viralnya kok nasional nih. Bahkan kayaknya sampai ke sini bisa dibawa podcast gara-gara itu juga dah kayaknya. Iya. Kemana-mana udah kayak artis bang. Maksudnya kita nggak bisa depan layar mulu nih kan. Emang artis kan artis seniman. Iya benar Seniman. setuju. Cuma kan di Indonesia artis nyiranya orang beken. Ya karena baru lu doang kali ini nih gue lihat gambar Zebra Cross berani. Jujur orang banyak bilang begitu. Iya. Nah itu jadi istilahnya tuh Zebra Cross udah lama hilang. Jadi bahas Zebra Cross dulu nih ya. Iya. Zebra Cross tuh lama hilang tuh dan emang kita tahu Pancoran tuh kita sering lewat. Terus ada dari pemerintah bilang, "Oh, ini hilangnya dari segini." Oh, kita tahu fakta di lapangan kok beda waktunya Iya, gitu. iya. Nggak sesuai akhirnya. Jangan percaya sama pemerintah. Jangan dong. Wah, ini adu domba. Jangan. Enggak, jadi gini. Emang orang Betawi ada yang melakukan dengan cara pinter dan beretika, ada yang enggak beretika kayak ini. Iya. Nah, ini menunjukkan yang sumbu pendek. Iya, sumbu panjang. panjang. Iya. Jadi Ada kalau- ada petasan teko yang gede, Iya. ada petasan Janswe juga Iya, tuh. jadi kalau mau dinsos mau angkut aja deh. Biar dibina maksudnya. Belajar jahit. Biar lebih sabar. Iya, Kan kalau orang nyulam jahit Biasa kan bang, sabar. Betawi bang, panasan bang. Ya gimana lanjut Bang Ijul. Lanjut lagi nih. Heeh.
Itu udah lama tuh hilang. Ternyata hilangnya kan pas kita ini kan emang tahu kita emang sering lewat situ kan. Banyak yang hilang. Ya udah, paling nyentil sebenarnya kan ada Universitas Syahid situ ya. Iya. Tapi kayaknya rumah ibadah lebih nyentil lagi nih gambar. Tadi kita mau depan Syahid tuh, kepake banget kan sama anak kampus kan. Iya. Cuma kalau tempat ibadah di sini jujur kalau agama tuh kayaknya Cepet ini ya sensitif. Sensitif ya. Walaupun kita tujuannya baik tetap jadi sensitif kan. Iya. Tapi kita tujuannya baik. Nah udah kita gambarin tuh buat perwakilannya dari semuanya. Alhamdulillah rame plek. Ya udah tuh ada statement katanya ini nggak sesuai aturan, nggak sesuai standar. Ya kita modal sendiri gambar pilok, orang ngukurnya aja pakai tali rapi ya di situ langsung. Manual lah ya, modal lah. Itu sama temen tuh ada namanya Kemas, dia suka gambar-gambar mural lah. Tapi emang banyak ini bang, banyak orang tuh nawarin kolaborasi kayak seniman-seniman gitu ya. Ini kayak gini kan abang-abang kan ngajakin kolaborasi gitu. Nah bang tuh ngajakin yang mural-mural gitu karena dia melihat kita gambar-gambar, bang gambarnya biar bagusan dikit, X-nya ada tengkoraknya sama kita aja gitu. Nah kebetulan Zebra Cross, ajak deh gitu. Gambarnya Pac-Man dadakan aja sih sebenarnya gitu. Nah udah tuh, alhamdulillah rame segala macam. Dibilang salah segala macam, nyata gubernur apresiasi sampai sekarang akhirnya nggak dihapus. Gara-gara gubernurnya malah apresiasi. Gubernurnya malah support. Gubernurnya apresiasi. Seniman, salah satu kreativitas ya. Kru. Berguna juga akhirnya itu Pac-Man ya. Dan kita kemarin beberapa lalu ngambil gambar lagi di Tarakan, depan RSUD Tarakan. Pac-Man juga. Bukan beda ya, kalau itu SpongeBob. Oke. Kalau Pac-Man tuh nama game siapa dulu pertama kali? Atari ya? Atari kan. Lama sekali. Nah, Bang Ojek nih, kan kita udah ngomongin soal doi tentang dia aspal lah, tentang dia berkreativitas di umum lah ya, fasilitas umum, fasum lah ya. Sekarang gue mau ngorek-ngorek soal ini nih, perkembangan lu selama lu hidup di Jakarta di dulu kecil sampai sekarang. Dari jalan dari infrastruktur apapun itu ya tentang Jakarta ya, gaya hidup kayak apa sih yang lo nangkep sekarang tuh tentang Jakarta sekarang deh 2026 yang berubah. Yang berubah ya sekarang nih orang dari lo kecil nih, lu berapa sekarang Bang Jo? 30. Nah, Masih 30 kelahiran Masih muda ya. 95 bang. 95. Beda tipis Era lah. 95 ya. Tadi kita mau duduk agak nggak enak karena kita kan Apa-apa, biasa slow. segan. Kalau mau yang lebih tua, kalau mau yang lebih agak senior kita segan. Gitu. People Cloud. For people For smart. people for smart. Jangan lupa lo beli deh, Bro. Gua Biasa kalau ada ngomongin umur agak sensi. Maaf sekali. Santai. Iya. Gitu-gitu Jul. Selama 30 tahun lo hidup di Jakarta gimana? Kalau gua kan tuh nggak pernah yang namanya gue tinggal di Jakarta dari gua kecil. Enggak pernah enggak tinggal. Iya. Ya nggak Tinggal di pernah, Jakarta maksudnya gue terus. selalu di Jakarta terus. Iya, Nggak pernah sama. gue ada di mana, maksudnya di Tangerang, gue Iya. selalu di Jakarta terus gue. Iya. Atau di Bekasi Iya. di Depok gue di Jakarta terus dari gue kecil. Sampai KTP pun Jakarta. Ada gambar Monas. Wah, asik. Tapi hari-hari nggak dikubur di Monas ya. Lanjut bang. Lanjut. Nah, jadi kalau kita lihat ya dari lingkungan rumah dulu nih. Lingkungan rumah tuh kan kober ya, kuburan tuh. Mulai banyak ini perkembangan nih. Masuk orang-orang dari berbagai macam aneka ragam lah istilahnya gitu. Nah, itu tanah kuburan tadinya dipakai orang ziarah sama orang buat kuburan ya. Aneka ragam maksudnya pendatangnya banyak. Pendatang gitu. banyak. Oke. Di Jakarta tuh mulai campur sama aneka ragam orang lah, budaya segala macam. Itu yang aneh rasanya pertama itu. Karena di depan rumah kita tuh tadinya kuburan Habib bahkan ditiban buat kandang kambing. Buset. Iya. Itu karena pemerintah atau karena Enggak, karena di warga. situ? Tanah Pemda. Jadi gini bang, awal tuh di lingkungan situ yang jual kambing rumah kita. Karena rame apa segala macam. Nah siap Idul Adha tuh ada kambing dadakan. Iya, nah yang jual tetangga Iya. gitu. Enak juga sih negara ya. Iya, terus sih kan awal-awal tuh dibongkar. Kok lama-lama jadi kayak tuan tanah, bawa orang dari luar ke situ. Waduh. Gitu, nah gitu. Nah awal gitu. Nah Tapi terus tanah pemerintah. karena pemerintah ada pelangnya kok gitu. Nah orang kita tahu fotonya sejarahnya segala macam. Orang di situ kan rumahnya sebelum ada tuh rumah kita pertama. Oke. Asli sini bro. Iya. Nah, itu juga ribut bang situ. Kita ribut tuh. antara warga sama pendatang itu karena Iya, karena dia kan kuburan Habib tersebut. ilegal. Nah, Iya. jadi lanjut lagi nih. Gua tanya perkembangan Jakarta kita kalau ini cerita dari rumah aja deh gitu. Iya nggak apa-apa. Nah, depan rumah terus dia habis tuh bangun ini sekarang 2 tahun lalu kita ributin. Bukan kita ngajak ribut enggak, kita ngasih tahu nih. Lagi nabun ini empan kambing tuh kan masih basah tuh rumput tuh. Ditabun. Ngasep kan. Iya kan nggak boleh juga tuh. Iya, dan ternyata tangga kita yang itu tinggalnya udah nggak dekat rumah kita, rumahnya udah Bekasi, udah pada pindah. Tapi bisnisnya di situ. Bisnisnya tetap. Kita Masih masih orang lama di situ, tinggal di Iya. Bekasi tapi bisnisnya masih di Kober. Nah, kan dia Oke. kagak ngerasain asapnya ya. Nah itu.
Jadi istilahnya Jakarta jadi tempat buang hajat juga tuh. Selain beraneka ragam nih, orangnya segala macam, Jakarta jadi tempat buang hajat. Iya. Gitu. Maksudnya banyak ini segala macam tapi nggak peduli sama lingkungan. Tuh. Jadi poin 2-nya itu tuh. Lu udah tinggal sini, berak sini, nyari makan sini, lu kagak jaga Jakarta. Nah, itu. Tuh tagline baru tuh jaga. Iya. Masuk nih tuh. Jangan. Tumben lagi masuk ya. Makanya udah dibilang asap tabunan sampah atau lain-lain tuh nggak enak. Yang enak tuh asap dari liquid people class. Sabi. Masuk ya. Iya. Terus lanjut lagi nih. Bang. Itu area rumah deh. Iya, Oke. pertama kan orangnya beraneka ragam nih. Kita gambar dari rumah aja. Terus yang kedua orang pada nggak peduli sama lingkungan, buang hajat situ segala macam nggak peduli. Iya. Nah terus udah diingetin segala macam nih, malah ngajak ribut. Itu dikumpulin tuh. Jadi Nah masalahnya kita ngelapor RT keluarga besarnya dia, dinasti gitu. Susah jadinya kolot, akhirnya segala macam. Wah kita mau dibacok, mau dipelin pala gitu segala macam. Iya. Padahal Lah. kita, padahal kita niatnya baik nih, mau bikin sampah jangan bawa sini karena babe kita meninggal karena paru-paru. Kakek kita gitu. kan udah ada itu ya, udah ada apa? Ya kejadian kayak gitu. Nah, soalnya kan kalau gini, lu mau nanggung gue urusan perut nih segala. Iya. Orang cuma di Jakarta sekarang mikirinnya perut. Selain kurang sadar lingkungan, mikirnya perut doang di Jakarta nih. Nah. Jadi nggak mikirin lingkungan, jadi mikirin perut. Orang mana sih Bang itu? Wah, mau dicari nih kayaknya. Agak juga sih. Orang aring. Iya. Nah, terus Berarti apa namanya kesadaran ya. Bener. Kesadarannya Iya. aja. nah itu lanjut lagi. Jadi poin selanjutnya adalah kesadarannya bang. Kurang banget Jakarta, menurun malah. Kalau budaya Betawi saya cukup terjaga kayaknya. Iya. Cuma maksudnya budaya kesadaran Apa itu sih istilahnya apa itu ya? Mental tingkat kesadaran manusia sendiri ya, Iya, Jack ya. Iya. Ya karena kan kita kan lahir di mari, apa ya, ari-ari juga dikubur di mari, Iya. gitu-gitu. Ya ada sense of belonging lah. Iya. Bener. Nah itu yang selalu kita kalau aneh perjuangin sih, dan yang kena aneh lakuin sih sebenarnya buat kesadaran itu aja, buat budaya itu. Kalau kita aneh orang Betawi kan mungkin bidangnya kayak Bang Kojek nih kan dalam dunia musik seni gitu, dan abang dalam dunia apa gitu dalam sisi Betawinya. Kalau aneh dalam Betawinya ya sisi kesadaran diri itu. Kesadaran diri, makanya punya hashtag Sadar diri aja. Sadar diri aja. Oke. Sama kayak yang apa yang tadi di Fatmawati itu Lebak Bulus gimana tuh? Parkiran. Iya, Parkiran. nah itu kan ngomongin soal perut nih. Soal perut ya Bang Ijul ya, Bang Max sama Bang Ajar nih kan soal perut. Ketika Bang Ijul melakukan banyak hal nih, selain satu tadi nandain lubang-lubang, Iya. terus juga tadi ngebuka jalan umum. Nah terus kan juga banyak parkir-parkir liar di Jakarta Iya, gitu ya, iya. parkir di trotoar dan segala macam. Itu kan ujung-ujungnya urusan soal perut. Iya. Nah, ini abang ada enggak nih yang kayak wah ngancem, Senggol, ngebantai iya. atau apa gitu yang segala macam kayak gitu, ada nggak sih bang ketika Ada, abang Bang. menjalani ini? Itu selalu ada kalau misalkan angkat isunya di luar jalan rusak. Kalau jalan rusak sebenarnya sih nggak ada. Nggak ada ya. Tapi yang berhubungan sama perut tuh. Iya, Nah, itu ada parkiran. gitu ya. Iya, parkiran, pungli. Iya. Nah, itu ada tuh yang kayak mau diancam, mau ditembak gitu misalnya. Ormas kan tuh. Nembak. Iya. Ormas tuh ujung-ujungnya ada Kita ormas ya. aneh sih nggak tahu, ada yang ormas, ada yang warnanya warna apa, ada yang warnanya warna ini. Nah, Enggak, tapi yang iya. udah ormas sih. Iya, iya. Karena banyak di wilayah gue ormas. Iya. Kita Tapi gue ngomonginnya real aja sebenarnya. iya, tapi hal yang seperti itu pasti ada ya bang. Lo Ada, menanggapinya selalu ada. gimana bang? kalau nanggepin gitu, kalau aneh sih nggak pernah nge-share bang ke Iya. sosmed. Takutnya gini, Iya, kalau iya. kalau share ke sosmed takutnya orang ngelihat itu jadi takut mau lakuin yang kita yang lakuin. Betul, Oh, iya, betul. Ya kan, makanya aneh pendem aja udah nggak pernah nge-share. Mau lihat segala macam ada. Resikonya lu pendem sendiri ya Bang ya? Iya. Dulu pernah bang diikutin sama orang malah. Iya. Gara-gara bubarin orang ini DBKT zaman Covid PSBB. Dulu kan kita relawan Covid nih bang. Iya. Ambulans gratis, Iya. mandiin jenazah, nganter jenazah. Masya Kan Allah. itu. Masya Allah, alhamdulillah. Nah terus pas lewat kantor ke rumah sakit Duren Sawit, BKT penuh, full piknik, ya kan? Rame tuh. Iya, Iya, kita iya. cepuin dulu. Nah, zaman gubernur sebelumnya tuh cepuin, direspon, alhamdulillah. Digusur ujung ke ujung, dicari kita mau sampai diikutin. Nah kebetulan kita aktif masjid deket situ. Ketahuan di depan masjid dipatokin sama orang, berapa orang tuh Jul ada nyari lu ini siapa tuh, ngeri banget. Akhirnya kita disimpan aja di dalam masjid. Iya, Tapi iya. getar juga kali dia masuk kampung lo.
Itu kalau itu luar kampung karena Luar kampung. Luar kampung BK itu luar kampung Iya, dia. kita ada beraktif di masjid di Cut Mutia sama di Pondok Bambu di Asyakirin. Tapi ini ngebuktiin kalau Bang Jul tuh nggak jago kandang. Iya. Kan stigmanya kan Betawi jago kandang Iya, doang. jangan. Udah nih kampung sendiri. Kan kandangnya Nih. Jakarta. Mainnya jauh. Kandangnya Jakarta, iya bener. Tapi yang lo udah lakuin nih Jul ya sebenarnya buat orang banyak. Hmm. Tapi ketika lo dapet ancaman itu lo simpen ke diri lo Yo, sendiri. iya, respect sih Nah gua. itu udah bener-bener tulus gitu ya Respect, buat iya, Jakarta iya, ya. iya, iya. Sama Nah. keluarga sih kayaknya ke ibu apa bapak gitu ya. Iya, Nyokap Biar lah. nggak khawatir ya. Iya, mama sama ayah gitu. Tapi di keluarga Jawara siapa Bang Ijul? Dulu babe kita. Yo. Nah, kalau sekarang kita mau menjadi jawara gitu. Mentalnya itu pasti ada. Ada. Iya kan? Ada. Jadi Jawara dengan versi yang sekarang. Iya. Kepedulian terhadap Aktivis sih, lingkungan. aktivis jatuhnya. Aktivis. Mentalnya boleh lah Iya, kan. iya, iya. Gak mungkin lah kalau nggak dari turun temurun itu. Iya. Iya, Dan, dari yang babe. pasti mau kita tanya, mau sampai kapan bang? Kayak gini bang. Mau sampai kapan nih? Kita juga bingung nih. Heeh. Selama kayaknya kalau kayak sampai ntar norak jatuhnya gombal nih. Kalau bilang sampai meninggal, Iya. terlalu drama nih. Heeh. Istilahnya selama kita nemu masalah HP kesadaran diri orang belum naik ya kita di situ. Iya. Itu aja sih. Nah pokoknya kalau sampai kapan, nah itu nggak tahu kan berarti kan. Iya. Ya, belum selama tahu lu sampai masih bisa kapan ya. istiqomah ngelakuin itu, lakuin aja ya. Iya, sebenarnya kan banyak seharusnya yang bisa orang lakuin masing-masing ya. Cuma mungkin kan kita nggak nyalain orang juga. Misalkan ya abang, Iya, kenapa iya. abang nggak gini, kenapa abang ini? Iya. Kita nggak pernah nyalain begitu. Yang penting kita respect aja. Yang penting kita istilahnya kalau nggak bisa bantu ya jangan ngejelekin. Kalau nggak bisa bantu banyak orang ya bantu yang berapa orang dulu gitu. Prinsip-prinsipnya sih gitu aja. Jadi kalau misalkan ini ya sampai kapan ya? Selama Jakarta ini ada yang begitu, kayak begitu. Cuma anehnya bang, kalau orang pada bingung kan aneh nih, kayak Jul kok lu bisa nemu aja begini? Kayaknya emang ada manetnya bang kayaknya. Kayaknya udah digarisin nama Allah tuh udah urusannya dia yang Jujur. ngurusin. Kalau kita tarik lurus gitu ya, kok bisa ya gini terus kenal sama Bang Kojek, kenal sama Bang sih kan di sini tuh kayak kalau kita mikir kadang kayak bengong, kayak mah takdir kayaknya ya gitu. Enggak, karena ada kalau orang baik itu apa ngebawa aura positif. Amin. Iya. Doi Narik ini orang bawa baik aura juga. positif nih doi nih. Kru. Apalagi kan niat ente baik, kayak kan. Iya. Bermanfaat buat semua orang. Iya kan kalau yang kita lihat di film-film kan kayak ya Bang Ijul kalau menurut gue ini udah superhero gitu ya. Yup. Nah, Yo, yo, Avenger yo. dong, Avenger dong. Superhero simpelnya Bener, nih ya, bener. superhero kayak misalkan Spider-Man gitu ya, idola gue Vigilante. gitu ya. Nah itu kan kadang-kadang ada pasangan tapi ujung-ujungnya pasangannya yang jadi korban dan nggak lama. Nah apa Bang Ijul nggak takut nih ntar kalau punya pasangan nggak boleh? Ya kan musuhnya Bang. Jujur begitu. Kayak ini dong, apa intelijen gitu ya. Maksudnya gimana nih Bang Nggak kalau boleh sampai ada punya pasangan? Wah jangan dong kamu, nanti kamu diginin orang. Ada nggak sih ketakutan itu Bang? Kalau ketakutan enggak, kalau sekarang kalau masih makin istilahnya kalau pacaran nih bang, Iya. kalau nih jalan kemana nih jadi mampet gara-gara apa? Bentar dulu ya, mampir dulu nih, ada yang begini. Jadinya nggak jadi Jadi ngurusin makan, orang, jadi- kan? terus jadinya Iya. pacar kita ya diem jadinya bete gitu. Jadi kalau bangsa pasangan kayaknya mesti dikompromiin tuh. Ngomongin ya. Karena kita kan hal begitu udah jadi budaya di diri kita nih. Iya, Jadi iya, kebiasaan. iya, Jadi kalau ngelakuin itu kayak ada yang aneh. Berarti kalau di Tinder tuh lu tulis dulu kriterianya ya. Iya tuh kami lok jalan. Siap gini. Ya kan gak lucu ya, yuk nonton kita ke bioskop ya, ada film ini jam 4 ya, Bang Ijul lewat nih Pancoran, set mau ke resensi kan, Iya. ya ada jalan bolong dulu, pilok dulu, jadinya terlambat ya, kan? Real gitu bang, real gitu, real. Gak bete Jadi pacaran. delay dong. Tapi itu harus lo lakukan kalau menurut lo. Harus, karena iya mau nggak mau Panggilan Hati nurani soalnya Iya, kan. kita udah kayak gitu mikir, udah orang yang dekat kita udah bawa orang pilihan kedua lah, ntar lah gue bilang gitu. Itu kalau kemana-mana bawa tas bunyi klotok pilok semua. Bunyi guntungan gundu gitu dalam pilok. Berarti lo lagi pacaran pun bawa pilok tuh ya? Bawa Wih, mah. di motor. Pede. Luar biasa tuh, makanya dia bilang, ya udah kalau yang kayak gitu ya ntar dulu, kamu mau sama aku, berarti kamu harus tahu yang aku lakukan. Iya. Gitu ya kan. Pacaran sama pahlawan coy. Iya. Pacaran papa awal. Superhero coy. Ya kan lucu lagi naik motor. set. Jadi poinnya nih Bumble apa Tinder nih? Tapi bang ngomong pahlawan sebenarnya banyak juga aneh juga khawatiran apa jangan nonjolin muka gitu segala Iya, macam iya. ya. Sempat ada khawatiran itu kan dulu aja kita jalan nonjolin muka aja orang udah tahu gitu. Udah tahu kan. Tapi kayaknya makin kesini informasi kan makin terbuka nih ya. Tapi
kayaknya juga orang bakal tahu sendiri kan ya udah Iya. aja. Tapi masyarakat udah pinter kok. Ya, Masyarakat itu. udah aware dengan hal itu. Iya, iya, Kecuali kalau dulu jangan ada medsos ya gak. Jadi Iya, bilang iya. ngilang di ntar. Tapi Iya kan? mudah-mudahan gini sih Bang ya, Bang Ijul juga. Ya mudah-mudahan kalau Bang Ijul melakukan hal ini gitu ya, makin banyak orang yang mendukung kan. Pasti. Kalau orang yang tidak mendukung ya sudah, itu pasti akan kalah banyak sama orang yang mendukung. Bener. Mudah-mudahan Bang Ijul banyak yang ngelindungin daripada ngejahatin. Bener. Gitu. Alhamdulillah, amin sih. Pesan terakhir nih Bang Ijul nih buat teman-teman BTW in the In the Hood, Hood. gitu ya. Apa nih pesannya buat anak-anak muda Betawi, buat Iya. semua orang untuk kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar. Dari orang tua, dari remaja sampai Iya. anak-anak sekarang. Apa nih? Tentang kesadaran tadi. Segila kayak Iya kongkong lu ya. Yoi. Gak masalah doi ini mencerminkan gue juga sih sebenarnya. Iya. Doi gokil juga nih. Iya. Manfaat Nyalinya, banget iya. soalnya sama nyalinya juga gede banget. Benar, Iya. benar. Gimana Bang? Gimana Bang Ijul? Pesannya pertama subscribe dulu nih channel ini. Iya. Cakep, yoi. Subscribe dulu bener. Makasih Bang Ijul. Subscribe ya, subscribe jangan lupa. Iya, karena jujur keren maksudnya Podcast gitu, Betawi ya. keren podcastnya gitu. Apa namanya? Terus pesennya kalau buat orang-orang nih, siapapun kita mau asal dari mana segala macem, selama tuh sebenarnya sih nggak di Jakarta doang ya, di mana-mana aja Iya. gitu. Ya kesadaran diri itu lebih penting dibandingkan kepintaran ya. Ya, ya. Kayaknya orang lebih pintar tapi nggak sadar diri itu kayaknya kurang gitu. Ya. Pintar doang tapi gak sadar diri ya. Iya. Adab ya, tahu adab Lebih ya. ke adab sih, iya Iya. bener, adabnya gitu. Adab melebihi ilmu. Benar, Oh, setuju. Ciri-ciri orang Betawi nih. Doi soalnya punya majelis di rumah Bang Ojek. Iya lah. Om kita ya. Tapi nih sebelum ditutup lagi nih Bang. Gak apa-apa. Kan dulu biasa nih Bang biasa, Ijul. iya. Emang Panasnya, kalau panasnya, udah, iya. kalau udah ada satu yang nutup, yang ini baru panas. Iya, dua tak Iya, biasa. nggak apa-apa, nggak standar. apa-apa. Lama Boleh, panasnya. boleh. Satu pertanyaan deh. Iya, satu Sebelum pertanyaan. kita tutup. Ente suka kerak telur gak? Suka kerak telur? Suka. Aduh. Kenapa tuh? Gak apa-apa ya udah. Nih, yaudah kita tutup nih. Ada yang janggal nih. Oke. Oke. Iya. Apa sih Bang Ojek tutup lah? Iya, terima kasih sekali lagi buat Bikin People bingung nih kayak Club. pemerintah. Buat Loko yang udah support BTW in the Yeah. Hood. Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih Bang Ijo. Terima kasih Bang Ijul. Terima kasih Bang Ijo. Gua Ajer. Gue Kojek. Gua Maxi Brutal. Ya kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.